Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Fernando Sampiklas Melintak, NIM 2014111055, Program Studi Sistem Informasi kelas SI 4B. Di sini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu buat program untuk menghitung angsuran hutang, di mana diinputkan besar hutang pinjaman lamanya, angsuran bulan, dan besarnya bunga per bulan. Bunga dihitung dari hutang atau pinjaman yang tersisa. Tampilan daftar pembayaran mulai dari pembayaran pertama sampai terakhir. Dengan nama filenya adalah latihan 8. Pertama-tama kita membuka servernya dulu, SAM, dengan mengaktifkan Apex-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Di sini saya melanjutkan dari folder yang kemarin, di C, dengan nama foldernya yaitu semester 4. Ini yang kemarin. Kita buat namanya adalah latihan 8.php. Benar kan? Latihan 8.php. Yang pertama yaitu kita buat dulu garis ke kiri itu PHP, kemudian kita buat variabel hutang dulu, yaitu kita buat misalnya 100.000. Kemudian kita buat variabel mulai di sini untuk menampilkan yaitu urutan hutang per bulannya yang harus dibayar. Dimulai dari bulan 1. Kemudian kita buat variabel lama angsuran. Lama angsurannya kita buat di sini 10 bulan. Kemudian kita buat untuk perhitungannya itu bagi per bulan. Misalnya kan kita minjam hutang misalnya 100.000. 100.000 ini mau dibayar berapa bulan? Misalnya 10 bulan, berarti hutang ini dibagi lama angsuran. Kita buat dulu perhitungannya. Kita panggil variabel hutang. Untuk pembagian di dalam PHP ini menggunakan garis miring, yaitu lama angsuran. Titik koma. Kemudian buat variabel bayaran per bulan. Bayaran bulan. Bayaran bulan ini kita panggil lagi variabelnya bagi per bulan itu, kemudian dikali dalam PHP menggunakan bintang. Bagi per bulan, misalnya kita mau buat bunganya sebesar 5%, berarti 1.05. Kemudian kita print dulu, buka kurung, kemudian kita tulis melakukan pinjaman sebesar kita panggil variabelnya sebesar yang hutang itu, variabel hutang. Kita BR untuk sebuah baris baru. Kemudian jangan lupa untuk titik koma di akhiran.
di setiap membuat sebuah variabel. Kemudian kita klik print dengan lama angsuran. Kita panggil variabel lama angsuran. Bulan. Nah, ini nanti kan dengan lama angsuran, kita panggil variabelnya ini ya 10 bulan. Kemudian kita akhiri dengan titik koma lagi. Kemudian kita print bunga per bulan sebesar 5%. 5%. Akhir lagi dengan titik koma. Kemudian kita membuat di sini perulangannya supaya setiap bulan muncul bulan ke-1 harus bayar berapa kan, karena ini setiap bulan harus dibayar dengan lama angsuran 10 bulan. Jadi kita membuat perulangan dengan while. Kita panggil variabel mulai. Kemudian tanda kurang dari ini sama dengan kita panggil variabel lagi lama angsuran. Kemudian di sini tanda seperti buka kurung. Lama angsuran. Kemudian kita panggil echo. Kemudian titik 2 bayaran bulan ke 1. Nah, setiap untuk memanggil variabel di dalam echo ini kan untuk seperti di print bayaran bulan, kemudian kita panggil variabelnya dengan cara sesudah kutip kita titik, kemudian panggil lagi variabel mulai, kemudian titik lagi, kita buka kutip dulu lagi, kemudian sebentar ya, NBSP ini seperti spasi. Tidak spasi setiap kata. Misalnya bayaran bulan ke-1 misalnya spasi, kemudian sejumlah RP, kita tutup lagi, kemudian titik, kemudian panggil variabel bayaran bulan, kemudian titik lagi dengan membuat BR. Nah, kemudian titik koma, kita panggil variabel mulai dengan plus. Kemudian kita tutup lagi tanda tanya, kita save dulu. Di sini klik kanan open with web server. Nah, di sini dengan lama bulan. Sini saya lupa untuk menambahkan baris baru. Di sini BR. Di sini juga saya lupa menampilkan BR. Kemudian kita save dulu. Kemudian kita refresh. Nah, di sini kan sudah tertulis melakukan pinjaman sebesar melakukan pinjaman sebesar yaitu 100.000 dengan lama angsuran untuk membayar atau cicilannya adalah 10 bulan.
dengan bunga per bulannya itu ya sebesar 5%. Jadi kan misalnya, nah di sini sejumlah, berarti setiap bulan itu harus membayar sebesar 10.500. 500 ini adalah bunganya. Kalau tanpa bunga berarti 10.000 per bulannya. Inilah tugas latihan 8. Kemudian kita membuat latihan latihan ke-9. Buat program untuk menampilkan suatu faktor bilangan, contoh faktor nilai bilangan 10. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya, jadi kita tinggal ketik saja di sini dengan menggunakan perulangan lagi. Di sini. Dengan nama filenya latihan 9.php. Kita buat lagi filenya, itu latihan 9.php. Misal kita rename dulu PHP. Seperti tadi juga kita klik terus lagi PHP, kemudian di sini untuk melakukan pengulangan karena sudah terdapat hasilnya itu 1, 2, 5, 10 tadi, kita tinggal tulis saja di sini, kita panggil faktor saja, faktor hasil aja, hasil kemudian kurung singkup data 0. Jadi kan yang pertama adalah hasilnya sebentar, hasilnya adalah 1. Langsung titik koma saja, kemudian hasil singkup lagi 1, faktornya tadi kan adalah 1, 2, kemudian ketik lagi hasil 2, tadi kan 1, 2, 5, 10, 5, hasil ketiga yaitu 10. Di sini kita membuat variabel mulai lagi seperti tadi, mulai karena mulainya ini dari 0, ini. Kemudian nanti 0, 1, 2, 3 nanti muncul di dalam live servernya tadi. Kita kirim dengan titik koma lagi, kemudian menggunakan do. Kemudian kurung ini, kemudian echo, kita panggil sebuah variabelnya yaitu variabel hasil. Kemudian singkup variabel mulai. Kemudian kita titik BR. Kemudian, ini jangan lupa untuk titik koma. Kemudian kita panggil mulai plus titik koma lagi. Kemudian kita while. Sini semua, salah. While mulai, kemudian ini count data, bukan data hasil. Ini hasil. Nah, di sini while, berarti ini mulai dari 0. 0 yang di sini. Count hasilnya yang ini nanti muncul. Coba kita jalankan. Kita save dulu.
Nah, di sini sudah terdapat 1, 2, 5, 10. Ini kan merupakan hasil faktorial dari bilangan 10. Kemudian kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu buat program untuk mendefinisikan nama Anda dengan array, kemudian cetak nama Anda dengan perulangan. Dengan nama filenya latihan 10.php. Di sini perulangan. Perulangan ini banyak, bisa menggunakan while, for each, do while. Coba kita buat dulu. Buat program mendefinisikan nama Anda dengan array. Dengan latihan 10. Latihan 10.php. Kurang dari tanya PHP. Kita sama seperti tadi, misalnya kita buat nama variabel nama 0. Nama 0, kemudian sama dengan nama saya, yaitu Niko. Kemudian titik koma lagi. Kemudian variabel lagi nama 1. Kemudian Fernando. Nama saya adalah Niko Fernando sampai ke semenjak. Berarti sini akan membuat sebuah 5 variabel. Niko, Fernando, sampai tua, dan Simanjuntak yang variabel terakhir. Kemudian buat lagi nama 2, yaitu sampai, kemudian titik koma, variabel lagi nama, yang variabel ketiga, tua, titik koma, kemudian variabel yang kelimanya ini adalah 9 juta. 5, iya 5, ya benar, keempat, karena dimulai dari 0. Simanjuntak, titik koma. Kemudian menggunakan for, buka kurung, kita panggil variabel nama, kemudian sama dengan 0, kemudian titik koma. Kita buat variabel dalam sini adalah mulai. Dengan perhitungan count ini adalah fungsinya untuk menghitung count, kemudian kurung lagi, panggil lagi variabel nama, kemudian titik koma lagi, kemudian kita panggil variabel tadi mulai itu plus. Kemudian kita seperti tanda kurung ini, kemudian echo, kita panggil variabel nama, kemudian kurung singkup, kita panggil mulai, kemudian titik NBSP ini adalah sebuah, kita nggak usah pakai spasi dulu, langsung titik koma. Apakah dia rapi atau tidak, kita jalankan dengan open with web server. Di sini error. Sebentar, saya di line ke-7. Line ke-7. For. Oh, di sini mulai harusnya. Variabel mulai awal. Mulai dari 0, kemudian mulai count nama, kemudian mulai plus. Coba kita save dulu. Kemudian kita refresh. Ini berhasil, tapi dia setiap arahnya dia tidak mempunyai spasi atau
ya spasi antar kata. Nico, Frando, jadi menyatu. Dan di sini tadi sudah saya praktekkan, yaitu sebuah fungsi dengan tanda dan sebentar dan NWSP. Kemudian kita tutup tes dulu. Kita refresh. Nah, di sini kan dia lebih rapi karena ada spasi ya, antara sebuah antar kata. Nico, Fran, saat itu Lintang. Kemudian kita lanjut lagi ke Oke, baiklah, di sini saya akan membuat program untuk mendefinisikan 10 nama dan umur teman Anda dengan array. Kemudian cetak nama dan umur teman Anda dengan menggunakan for each. Dengan nama filenya latihan 11.php. Kita buka kembali Visual Studio Code kita. Kita kemudian membuat file yang bernama latihan 11.php. Kita buka tanda kurang lagi, kemudian titik php, kemudian buat variabel nama underscore umur, kemudian sama dengan array, buka kurung dan kutip 2. Misalnya kita buat nama teman saya itu Udin 19 tahun. Kemudian koma untuk membuat sebuah karakter baru atau sebuah kalimat baru, kita akhiri dengan koma, kemudian buat lagi kutip 2 lagi, kutip 2, misalnya namanya Ayu 20 tahun, kemudian koma lagi, kutip 2 lagi, Yuan 19 tahun, kemudian koma lagi, Hengki 20 tahun, koma lagi, kemudian Intan 20 tahun, kita koma lagi. Ini kita geser 20 tahun. Jika ingin ke bawah, membuat sebuah kalimat lagi di baris yang ketiga, kita koma, spasi, kemudian kita ketik lagi, misalnya titik 2 lagi, jangan lupa, karena di sini diakhiri dengan koma, berarti kita lanjutkan lagi dengan titik 2 lagi. Kemudian namanya Rinaldo 19 tahun. Kutip 2 David 19 tahun. Ini sudah berapa nama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 kali 6 nama. Koma lagi, misalnya Dina 21 tahun. Kemudian Rohima 20 tahun. Koma. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini terakhir Faizal 21 tahun. Kemudian kita akhiri lagi dengan titik koma.
Kemudian ini kita memanggil sebuah for each. Kemudian kita buka kurung lagi dengan panggil variabel nama, umur, kemudian s value. Kita membuat variabel s value. Kemudian menggunakan simbol ini lagi. Kemudian kita ketik echo. Ketik 2 s value br. Kemudian titik koma lagi. Kita save dulu. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah terdapat sebuah namanya yaitu Udin 19 tahun, Ayu 20 tahun, Iwan 19 tahun, yang 30 tahun ini sampai kepada yang terakhir Faizal 21 tahun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 maksudnya 10 nama teman saya. Oke, demikianlah tugas yang sudah saya buat dari latihan 8 dengan menggunakan while, dan yang latihan 9 menggunakan do while, yang latihan ke-10 menggunakan for, yang ke-11 for each. Demikianlah yang sebuah latihan yang saya buat dengan perulangan. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.